Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu semua, Bapak ya, dari masing-masing kecamatan, dari Susukan, dari Purworejo Kelapok, dari Bawang, Mandilaja, Purworejo, Unggulan, Manadadi, Banjarmangu dan Madukara. Bapak, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di aula kantor BPP Kecamatan Purworejo dalam rangka untuk kita belajar bersama-sama sekolah bisnis yang pada sekolah bisnis sebelumnya mungkin Pak Gun di sini yang hadir ya, ikut hadir di sekolah bisnis yang pertama kemarin membahas tentang produktivitas kegiatan pertanian khususnya tanaman padi dan tanaman pangan secara umum selama 5 hari di Kecamatan Banjarmangu, tepatnya di aula BPP. Dan hari ini kita undang para kelompok tani, para petani dari 9 kecamatan yang pada hari ini kita undang. Harapannya hari ini dan sampai nanti hari terakhir kita membahas terkait dengan pengelolaan obja, bagaimana nanti kelompok-kelompok tani itu bisa mendirikan obja atau unit pengelola jasa Al-Sintan. Dan selama 5 hari insya Allah kita nanti akan berdiskusi sekaligus nanti mungkin bisa praktek terkait dengan pengelolaan obja. Dan dari program kegiatan ini nanti didanai dari program IPDP. Selama sebenarnya dari sebagian ini sudah pernah ikut kegiatan sekolah lapangan IPDP. Mungkin yang dari Banjarmangu, dari Batakalya, dari Susukan ini sudah pernah ikut, mungkin sebagian yang lain juga sudah. Cuma lokasi kegiatan IPDP ini hanya di beberapa kecamatan. Kalau kecamatan Kelapok, kecamatan Bawang, Mandilaja dan Purworejo itu tidak termasuk lokasi kegiatan IPDP, sehingga hari ini yang kita undang memang sengaja kecamatan-kecamatan yang mempunyai luasan sawah khususnya tanaman padi dan tanaman pangan yang lain, dalam rangka nanti menginisiasi pembentukan obja unit pengelola jasa Al-Sintan. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, obja yang sudah berdiri kalau tidak salah itu hanya di Kecamatan Susukan, yang lain belum. Nah, mudah-mudahan lewat forum hari ini nanti akan ada materi khusus tentang obja. Mudah-mudahan dari ini sebagai ajang kita nanti silaturahim terkait dengan bagaimana nanti mekanisme pembentukan obja dan bagaimana kewenangan obja selanjutnya ya nanti akan kita bahas di forum hari yang lain. Dan hari ini sebelum nanti materi tentang obja, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan IPDP. Ada yang sudah pernah mendengar IPDP? Kalau yang paling mendengar ya Susukan, Manadadi, Banjarmangu, terus Unggulan. Kalau yang kecamatan lain belum. Jadi kegiatan hari ini didanai lewat program yang namanya IPDP. Itu tulisannya Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Memang ini pakai bahasa Inggris karena programnya memang program yang dari Kementerian Pertanian bekerja sama dengan IFAD. Itu ada logonya. Jadi itu kerjasama antara Kementerian Pertanian, Bappenas, terus PU itu meluncurkan program yang namanya IPDP. Kalau di bahasa Indonesia kan program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif.
yang melibatkan minimal berarti ada tiga kementerian, Kementerian PU, Kementerian Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pertanian yang masing-masing punya fungsi. Nah, kebetulan ini program sebenarnya sudah berjalan selama 5 tahun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Ini tahun terakhir untuk fase 1. Anggaran untuk Kabupaten Banjarnegara cukup tinggi, sekitar 4,3 miliar. 4,3 miliar itu cukup besar sebenarnya, karena anggarannya bukan anggaran untuk pengadaan, tapi anggaran untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan hari ini. Ini kalau di di Kementerian Pertanian itu lebih ke peningkatan kapasitasnya. Jadi hanya sekarang yang fase 2 sudah direncanakan oleh masing-masing kabupaten, salah satunya Banjarnegara, bahwa kita sudah memproyeksikan, sudah merencanakan kegiatan di tahun 2023 sebenarnya untuk kegiatan IPDBP tahun 2023 yang kita anggarkan cukup besar sebenarnya, sekitar 1,7 miliar. Tapi apa mau dikatakan dari IFAD itu, International Fund for Agriculture Development, ini lembaga keuangan yang mendanai kegiatan IPDBP, secara tiba-tiba di bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober akhir tanggal 26, tiba-tiba menghentikan program, sehingga di tahun 2023 program yang sudah direncanakan oleh masing-masing kabupaten itu dihentikan. Jadi dihentikan, tidak dilanjutkan karena sebab-sebab lainnya. Konon katanya sebabnya penyerapan anggaran IPDBP di Indonesia ini hanya 30% dari total sekian miliar, sekian triliun, kalau nggak salah 11 triliun sekian. Itu baru terserap sekitar 30% sampai dengan akhir program, 32 sekian persen, sehingga di menurut IFAD bahwa program ini tidak bisa menyerap kegiatan secara secara menyeluruh, sehingga itu dihentikan. Itu alasan dari IFAD. Tapi alasan yang mungkin kalau berpikir lihat, alasannya bisa alasan krisis pangan yang terjadi di negara-negara Eropa. Jangan kata ada perang Rusia Ukraina, nah itu mungkin sekarang yang krisis pangan sekarang yang terjadi bukan di negara maju, bukan di negara berkembang, tapi krisis pangan yang sekarang terjadi justru di negara-negara maju. Krisis terutama negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia, yang kebetulan makanan pokoknya itu gandum. Maka sekarang gandum kan di beberapa wilayah di Eropa itu sudah terjadi kelangkaan. Makanya sekarang orang Eropa sudah mulai alternatif makanan-makanan yang lain, seperti misalnya mungkin nasi atau mungkin makanan-makanan yang lain. Sekarang mungkin tepung mokal atau mungkin yang lain-lain. Ini karena terjadi krisis pangan, karena sumber energi pangan, sumber energi pengolahan pangan di Eropa ternyata yang paling tinggi, paling berkualitas dan produknya sangat banyak itu yang ada di Eropa. Maka jangan masih ingat bahwa harga minyak goreng kan pernah larang mati, bukan? Sedikit kasih larang mau bukan? Saya itu nggak tahu harga minyak goreng. Saya tahu harga beras pun setelah saya di IPDBP, karena orang itu beras itu tulisannya wong wadon singan dapur. Nah kalau bapak-bapak saya yakin tahu karena memang menekuni, tapi saya sebelumnya tidak begitu tahu. Itu yang menjadikan kegiatan IPDBP sekarang memang dihentikan. Walaupun ini kan saya
selaku konsultan itu diberi waktu minimal sampai dengan Maret. Ini kan program Desember harus semua sudah selesai. Kita masih menyisakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti ada kegiatan yang lain mempertemukan petani dengan pedagang. Nanti mungkin Pak Gun dan teman-teman yang punya produk nanti kita diskusikan mungkin di lain hari di forum kegiatan sekolah bisnis ini nanti kita bicarakan kira-kira produk apa beras terutama yang nanti akan kita pertemukan dengan pedagang beras yang ada di Banjarnegara atau mungkin dengan para lembaga-lembaga atau kantor yang memang mempunyai karyawan, mempunyai kebutuhan beras yang sangat besar. Itu nanti agenda di bulan Desember. Hari ini kita berbicara hanya tentang pengelolaan alsintan. Nah, saya itu diberikan kewenangan untuk membuat pelaporan terkait kira-kira hal-hal baik apa di IPDP yang nanti bisa diterapkan, termasuk untuk instansi lain, karena nanti pemerintah kerjasama dengan IFAD itu sedang mendesain program pasca IPDP. Jadi kita sekarang, saya mungkin nanti sampai Maret, kalau Maret nanti tidak cukup, mungkin paling akhir itu sampai dengan September itu membuat desain program. Nah, makanya forum hari ini pun nanti kita akan banyak berdiskusi, bertanya jawab, masukan-masukan jaringan. Mungkin nanti kita filter, kita lakukan semacam identifikasi masukan-masukan apa yang kira-kira ke depan itu bisa menjadi masukan untuk program pasca IPDP yang tiba-tiba dihentikan. Kemarin kan kita ada perpanjangan, makanya dari tadi banyak kali tanya ini nanti tahun depan seperti apa, tapi ini memang sementara dihentikan. Tapi kalau walaupun dihentikan, kita perlu gambaran bahwa nanti supaya kita di hari lain atau mungkin ini kan pertemuan sampai 5 hari, sampai hari Selasa ya. Sampai hari Selasa kita kumpul bareng berdiskusi hari ini. Nah, terkait dengan IPDP. Walaupun ini berakhir karena ini juga ada kacamata lain di luar IPDP. Jadi ini definisi dan tujuan program IPDP adalah merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, irigasi kewenangan provinsi, dan irigasi kewenangan kabupaten. Jadi upaya ini dalam rangka untuk mendukung swasembada pangan, khususnya konsumsi pangan yang dalam ini. Sebenarnya kalau menurut Kementerian Pertanian, pangan itu tidak mesti nasi, jagung itu juga pangan. Tingkat karbohidratnya sama, isinya ya relatif sama. Kalau orang di daerah atas kan orang kan lebih banyak mengkonsumsi jagung daripada mengkonsumsi nasi beras. Saya juga 4 tahun dulu waktu di Pejawaran ya saya konsumsi ya jagung karena makanannya itu, kecuali karena hajatan ya makanannya sega beras ya. Orang sana kan ngomongnya sega beras. Itu pun kalau ada hajatan, kalau ada kegiatan-kegiatan apa itu baru kita makan sega beras. Nah maka hari ini pun nanti setelah siang mungkin jam setengah 11 atau jam 11 nanti kita undang dari PU untuk bercerita bagaimana sistem irigasi yang bisa mengairi area persawahan yang di Banjarnegara. Jadi basic programnya adalah irigasi, basic programnya irigasi. Jadi Kementerian Pertanian sekarang misalnya mau peningkatan produksi seperti apa? Peningkatan produksi olah lahan, mungkin pengetahuan yang sudah dilakukan oleh PPL, sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian. Kalau irigasinya memang tidak baik, ya nggak mungkin pertanian itu juga baik, karena sekitar 15% sampai 20%
peningkatan produksi pertanian ditentukan dengan ketersediaan air yang cukup. Maka IPDWP yang pertama dilakukan adalah membangun daerah irigasi, terutama irigasi yang masuk lokasi IPDWP. Sebagai contoh, kalau Susukan itu ada irigasi berput sama irigasi kerikil. Kalau nggak salah yang dibangun kerikil kemarin ya Pak ya, direhab sedikit lah. Kalau yang irigasi, kalau sini kan masuknya irigasi jalur ini apa irigasi apa Pak? Sing tiang Mandiraja Purwonegoro Kapok Kali Bawang. Niki irigasi ini sawah irigasi nomor niki. Betul. Nah kan nama irigasi kan yang terbanyak Cahyana, Kali Sakti, Serayu maksudnya. Limbing. Mungkin nanti PU yang menyampaikan. Jadi kalau yang IPDWP itu adalah irigasi yang dibangun itu semestinya ada 12, tapi yang sudah dibangun oleh PU itu baru ada 6. Ada kerikil, ada liangan, ada ceramah tapi tidak maksimal, ada irigasi di mana ada irigasi daerah atas, ada Sirukum, ada Sidabuya, ada irigasi Recak, itu yang daerah atas. Itu IPDWP yang pertama sebenarnya dibangun itu irigasi. Nanti dari PU mungkin bisa menyampaikan pada pertemuan hari ini. Nah setelah itu nanti baru dinas pertanian. Ini mungkin sekitar gambaran. Jadi dampak program IPDWP ini ada 4 komponen ya. Komponen yang ke-1 itu lumpatnya sidin dan kapasitas terbagai irigasi pertanian yang berkelanjutan. Niki problem Pak. Sedikit P3A, jadi kan ini mungkin sing mungkin urut begitu apa. Sing sepuh-sepuh kira-kira P3A pendalaman daerah ini P3A ini berapa mau betul Pak? Susukan berapa mau betul Pak? Sebagian berapa? Maksudnya pengurusnya kan betul tingkat desa kan P3A kan tingkat desa tingkatan P3A itu tingkat hamparan. Nah P3A kan tingkat desa itu satu hamparan misalnya irigasi kerikil itu satu hamparan kan enten P3A ini makanya satu hamparan sekali ada semacam di ada perwakilan dari perangkat yang mengurusi irigasi. Oh, oke. Niku biasanya perangkat itu GP3A, gabungan petani pengelola air ya. Niku biasanya ada. Ujungnya sih nek sing P3A nih pelaksanaan aktif niku teng daerah dataran rendah, mungkin Cilacap, Banyumas, Purbalingga. Kenapa? Nek mboten enten petugas di beberapa daerah irigasi distribusi air itu mboten merata. Makanya kepada negara ini pripun Pak Gun nek misalnya di Jinggalur biasanya distribusi air sing atur apa dari Dinas Pemairan dari Ulu ya. Oh nggih. Ulu Dharma Tirta. Ulu Dharma Tirta. Nek sing iki Dharma Tirta pun boten enten P3A. Ring jenenge Dharma Tirta jamane Bapak kula nggih. Mungkin sing sekolah di pasaran. Iku jenenge Dharma Tirta sing iki jenenge P3A. Itu kudune poin yang pertama itu kemarin kalau tidak salah yang lokasi IPDWP ada di 12 kecamatan khusus lokasi daerah-daerah irigasi difasilitasi oleh PU dibuatkan badan hukum. Gawe badan hukum kayaknya biayanya 2,5 juta sampai 3 juta. Terus itu khusus lokasi PDWP itu sudah difasilitasi dibuatkan badan hukum. Nah, wis digawe badan hukum, arep gawe proposal gampang. Misalnya gawe proposal nek kelompok tani kan belum. Tapi khusus P3A itu sudah difasilitasi untuk badan hukum.
salah satu yang difasilitasi oleh PU dan Bapeda.